Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 507 Universitas Cyber Asia dari kelas Digital Inovatif Entrepreneurship. Berikut adalah pembahasan saya mengenai ujian akhir semester. Pemasaran digital atau digital marketing adalah proses membangun dan memelihara hubungan antara perusahaan dengan calon pelanggan maupun pelanggan melalui berbagai aktivitas berbasis teknologi digital yang bersifat interaktif, terukur, dan terintegrasi. Pemasaran digital memanfaatkan media online seperti website, media sosial, mesin pencari atau web, aplikasi mobile, serta platform digital lainnya untuk memfasilitasi pertukaran nilai berupa produk, layanan, maupun informasi. Strategi digital berperan penting dalam mendukung keberhasilan bisnis digital karena menjadi pedoman dalam menentukan arah, sasaran, dan cara perusahaan menjangkau target pasar secara efektif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas merek, membangun engagement pelanggan, meningkatkan konversi penjualan, serta menciptakan keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan di tengah persaingan digital yang semakin ketat. Strategi pemasaran digital merupakan rencana terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemanfaatan saluran dan teknologi digital. Strategi ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan analisis lingkungan bisnis, penentuan tujuan, pemilihan target pasar, serta penetapan bauran pemasaran digital yang tepat. Tujuan utama strategi pemasaran digital antara lain meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, peningkatan loyalitas pelanggan, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Fungsi strategi pemasaran digital adalah memberikan arah yang jelas bagi aktivitas pemasaran, memastikan penggunaan sumber daya efisien, serta membantu perusahaan mengukur efektivitas kinerja pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran digital menjadi sangat penting karena tanpa perencanaan yang matang, aktivitas pemasaran digital tidak akan berjalan secara sporadis, tidak terukur, dan berpotensi tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Pertama, situation analysis atau analisis situasi. Analisis situasi bertujuan untuk memahami kondisi internal, eksternal perusahaan. Analisis ini mencakup profil, perilaku audiensi digital, dan perilaku performa website dan media sosial, tingkat engagement penggunaan perangkat mobile, serta analisis pesaing. Tahap ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang relevan dan realistis. Nomor 2, objektif atau tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau SMART. Tujuan pemasaran digital berfungsi sebagai indikator keberhasilan yang akan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja strategi. Lalu yang ketiga, strategi atau strategi. Strategi merupakan pendekatan utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan target pasar, positioning digital, serta nilai unik yang ingin ditawarkan. Strategi juga mencakup identifikasi peluang pasar baru dan perbaikan strategi yang telah berjalan. Yang keempat, taktik atau taktik. Taktik merupakan implementasi operasional dari strategi. Taktik mencakup penentuan jenis konten, platform yang digunakan, waktu publikasi, serta penyesuaian pesan sesuai dengan karakteristik audiens di setiap saluran digital. Yang kelima, action atau aksi. Tahap aksi berfokus pada pelaksanaan strategi dan taktik. Perusahaan menentukan siapa yang bertanggung jawab
alat, dan sistem yang digunakan, serta kesiapan sumber daya internal maupun kerjasama dengan pihak eksternal. Yang keenam yaitu kontrol dan monitoring. Tahap kontrol bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran digital melalui Key Performance Indicator atau KPI. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan. Sampel analisis strategi pemasaran digital yang saya ambil adalah Traveloka berdasarkan SOSTAK. Situation Analysis Traveloka beroperasi di industri travel digital yang sangat kompetitif dengan target pasar pengguna mobile dan digital savvy. Traveloka memiliki kekuatan pada brand awareness yang tinggi, aplikasi yang user friendly, serta kehadiran aktif di media sosial dan platform digital. Yang pertama, objektif. Tujuan pemasaran digital Traveloka adalah meningkatkan jumlah pengguna aktif, mendorong transaksi pemesanan layanan perjalanan dan gaya hidup, serta memperkuat loyalitas pelanggan melalui ekosistem digital yang terintegrasi. Lalu yang kedua, strategi. Strategi Traveloka menerapkan strategi diferensiasi berbasis kemudahan layanan, personalisasi penawaran, dan integritas berbagai layanan dalam satu platform. Strategi digital berfokus pada mobile first approach dan customer experience. Yang kedua, taktik. Taktik yang digunakan meliputi konten promosi di media sosial, email marketing, push notification, influencer marketing, serta kampanye diskon berbasis data perilaku pengguna. Lalu yang ketiga adalah action. Pelaksanaan strategi dilakukan oleh tim pemasaran digital internal yang didukung oleh sistem analitik, teknologi big data, serta kolaborasi dengan mitra eksternal seperti influencer dan penyedia layanan pembayaran. Lalu selanjutnya adalah kontrol. Traveloka memantau kinerja pemasaran digital melalui KPI seperti traffic aplikasi, conversation, customer relation rate, dan engagement media sosial. Lalu rekomendasi strategi pemasaran digital untuk Traveloka. Berdasarkan analisis SOSTAK, Traveloka disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam personalisasi konten dan penawaran. Memperkuat strategi community based marketing serta pengembangan konten edukatif untuk meningkatkan engagement jangka panjang. Selain itu, optimalisasi data pelanggan untuk predictive marketing dapat membantu Traveloka menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.